Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita, yaitu bagian ke-8 di dalam tentang masalah afatul lisan, yaitu bahaya-bahayanya lidah atau maksiat-maksiatnya lidah. Yang ke-8 ini yaitu dari perkara-perkara yang termasuk daripada maksiat-maksiat lidah, yaitu apa? Al-mizah was-sukhriyah wal-istihza. Al-mizah itu mizah, softoh atau bercanda, bergurau, kemudian mengolok-ngolok, kemudian menghina. Nah itu termasuk di dalam permasalahan afatul lisan, yaitu bahayanya lidah, dan juga termasuk daripada maksiat lidah. Maka dikatakan al-istihza binnas, yaitu mengolok-ngolok, kemudian bercanda, bergurau, terus kemudian mengejek. Ini apa? Ini termasuk daripada tadi saya sebut, yaitu maksiat lidah. Fahfad lisanaka minhu fil jiddi wal hazal, fa innahu yuriqul ma'al wajhi wa yusqitul mahabah. Dikatakan maka jagalah lidahmu, ya, maka jagalah daripada lidahmu. Kenapa dikatakan maka jagalah lidahmu di dalam engkau ini bersungguh-sungguh di dalam apa? Bergurau atau mengejek atau mengolok-ngolok, ya. Ini apa namanya? Dianjurkan untuk apa? Supaya engkau jaga itu, dikatakan. Kemudian apa? Fa innahu yuriqul ma'al wajhi. Karena sesungguhnya itu bisa menghilangkan air wajah. Apa air wajah ini? Jadi kayak seperti kewibawaan di dalam wajah ini ketika ada orang ini sering bergurau atau sering hidupnya itu mencaci, memaki dan lain sebagainya, itu wajahnya itu buram. Jadi nur wajah ini hilang, waliyadzubillah, ya. Maka kita tidak diperbolehkan atau mengejek, menghina atau mengolok-ngolok, bergurau kebanyakan dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Wa yusqitul mahabah, dan menghilangkan jati diri, ya, menghilangkan jati diri. Wa yastajirul wahsah, dan juga bisa mendatangkan satu kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Ini orang yang sering menghina, mengolok-ngolok atau bercanda. Ya karena memang orang yang kalau bercanda itu, apalagi yang biljid, artinya bersungguh-sungguh dia menghinanya atau bercandanya itu bersungguh-sungguh, niat dalam hati. Lain ada orang itu bercanda di dalam mulut saja, tapi ada yang memang dalam hati. Itu yang biasanya nusuk, artinya membuat orang itu gelisah atau membuat orang ini takut dan lain sebagainya. Ya karena dioncei habis, ya, bahkan waliyadzubillah sampai maksiatnya pun dibuka. Nah ini perkara yang tidak diperbolehkan. Wa yu'dzil quluba, dan juga bisa menyakitkan hati. Wa huwa mabda'ul lujad. Nah, ini permulaan orang yang niat ada diejek, kemudian diolok-olok, kemudian diguroi, dicandai. Ini apa? Mabda'ul lujad, ya. Mabda'ul lujad ini apa? Lujad ini apa? Pertengkaran. Ini mulai benih pertengkaran itu sudah mulai muncul. Wal ghadab, dan emosi. Artinya kan ada orang ini
benci, artinya marah. Sebab karena apa? Karena lidahnya itu tadi. Kalau kalau mengolok-ngolok ini tidak lihat tempat, tidak lihat waktu, kemudian mengada-ngada dan lain sebagainya. Wal hikid, dan juga permulaan bisa menimbulkan daripada hikid. Apa hikid? Dengki, dendam. Ya, dengki ataupun dendam. Wat tasorum. Nah, tasorum ini apa? Yaitu bisa menjadikan perpecahan, ya. Menjadikan perpecahan ini artinya permusuhan, memutus. Jadi jutaan lah atau musuhan, bisa menjadikan permusuhan. Kemudian apa? Wa yaghrisul hikid, dan juga bisa menanamkan daripada al-hikid. Apa hikid itu? Fil qulub, yaitu kedengkian, kedendaman. Fala tumazih ahadan, jangan kau menggurai seseorang, atau jangan kau mengolok-ngolok seseorang, jangan engkau mengejek daripada seseorang. Fa'in mazihuka ahadan fa'in mazihuka ahadun fala tujibhu wa a'rid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Jikalau andai kata ada orang yang mana orang itu mengolok-ngolokmu atau mengejekmu atau menyandaimu, ya. Kenapa? Terus apa yang harus kita lakukan? Fala tujibu, jangan kau jawab. Karena apa? Karena kalau dijawab ini bakalnya nanti arahnya ke ini nanti bakalnya dia posisinya mungkin lagi ndak mood atau ndak momot. Nah, ini nanti bakal terjadi gini-gini. Ya sudah, fala tujib, jangan kau jawab. Wa a'rid, dan maka palingkan kalau bisa, alihkan pembicaraan itu, ya. Alihkan. Sampai kapan? Sampai hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sampai dia berpaling atau membicarakan perkara yang lain. Artinya bukan perkara yang bersifat mengolok-olok atau bersifat bergurau. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru khiraman. Maka jadilah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena jadilah engkau itu dari orang-orang yang ketika dia lewat bil lagwi khiraman, ya, muru khiraman. Jadi ketika engkau lewat ada orang masih beromong kotor, gini, lewatlah dengan perkara yang mulia. Artinya jangan, kalau bisa jangan repot kalau mau ditegur atau nanti bisa terjadi permusuhan atau apa. Kalau tidak, tinggalkan, diem, kayak gitu. Kemudian fahadhihi majami'ul afatil lisan. Nah, ini 8 perkara yang kita jelaskan ini tadi, dari yang kemarin itu, seperti bohong, seperti riba, seperti ngomong kotor, seperti sumpah palsu, seperti mencaci maki, melaknat, kemudian mengolok-ngolok, mizah, bercanda. Ini ke-8 perkara ini dikatakan fahadhil majami'ul afatil lisan. Ini ke-8 perkara yang kami jelaskan, kata Imam Ghazali, adalah sumber bencana di dalam lidah. Jadi afatul lisan itu bahayanya lidah, atau kesengsaraan orang, yaitu tergantung pada lidahnya. Ini ada 8 perkara yang dijelaskan, yang kita sampai akhir di dalam pembahasan itu, ya. Wala yu'inuka alaihi illa al-uzlah wal mulazamatu samt illa biqadri darurah. Dikatakan tidak ada yang bisa membantumu di dalam 8 perkara ini. Artinya tidak ada yang bisa membantumu di dalam wala yu'inuka, ya, tidak ada yang membantumu di dalam menanggulangi 8 perkara yang kita hadapi sehari-hari. Illa apa? Kecuali dengan apa? Bil uzlah. Kecuali engkau sering mengasingkan diri. Jangan sering kumpul. Makanya mereka, para orang ulama dahulu itu,
ya qillatul naum wa qillatul qillatul ikhtilatul binnas, sedikit dia berkumpul dengan orang, sedikit tidur, wa qillatul kalam, sedikit berbicara, wal qiyamu billail wan nasun niyam, dia bangun malam, dia menghidupkan malam dikala manusia dalam keadaan tidur. Imam Sofwan Ats-Tsauri mengatakan apa? Hadza zamanus sukut wal luzumul buyut waridho bil qut ila antamut. Ini zaman adalah zamanus sukut. Ini zaman lebih banyak engkau lebih baik memperbanyak diam. Hadza zamanus sukut. Ini zaman perbanyaklah untuk diam. Hadza zamanus sukut wal luzumul buyut, dan sering di rumah. Kerja rumah, waluzumul buyut, waridho bil qut, dan engkau ridho dengan apa yang bisa engkau makan. Sampai kapan? Ila antamut, sampai engkau mati. Ya, sampai mati. Ini. Kemudian dikatakan apa? Illa biqadri darurah, kecuali, bukan terus kemudian membisu, terus kemudian tidak ngomong, tidak. Artinya biqadri darurah, seukuran darurat, artinya hajat saja. Kita mau berbicara ini seukuran apa? Hajat saja. Ya. Kemudian apa dikatakan? Ya, faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yadau hajaran fi fihi. Diriwayatkan bahwa dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, ya, apa? Dia yadau hajaran fi fihi. Sayyidina Abu Bakar ini menaruh batu itu di mulutnya. Selalu meletakkan batu itu di mulutnya. Ya, fi fihi. Liyamna'ahu dzalika minal kalam bi ghairi darurah. Untuk apa? Untuk mencegah berbicara kecuali karena darurat. Yang bisa dibicarakan dia bicarakan. Dan meletakkan batu ini dikatakan bicara wa yushiru ila lisanihi, dan ini memberikan isyarat kepada lidahnya. Dikatakan apa? Yaqulu hadzal ladzi awradanil mawarida. Dan ini istilahnya dia memberikan isyarat kepada lidahnya sendiri. Dia letakkan batu itu di mulutnya, dan dia tidak berbicara kecuali darurat, kecuali karena ada hajat. Dan batu ini sebagai isyarat kepada lidahnya dan mengatakan bahwa engkau, artinya lidah, wahai lidah, engkaulah yang banyak menjerumuskan orang ke jurang kecelakaan, ke jurang neraka. Jadi banyak kan, makanya dia memberikan isyarat itu kepada lidahnya bahwa engkaulah yang banyak menjerumuskan ke jurang neraka. Fahtarizu minhu, maka jagalah dari lidah itu tadi. Bijahdika fa innahu aqwa asbabul halakika fid dunya wal akhirah. Jaga lidahmu. Kenapa? Karena sesungguhnya paling kuat sebab-sebab kebinasaan seseorang. Paling kuat sebab-sebab celakanya manusia itu, yaitu apa? Di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat, ya, itu disebabkan karena lidah. Itu paling kuat. Ya, paling kuat sebabnya. Kenapa? Karena ini yang selalu harian kita yang kita pakai. Ya, itu. Nah, ini 8 perkara dari bahaya lidah. Ya, maka insyaallah jadikan manfaat buat kita, nafa wal intifa lana wa lakum insyaallah bi khairil mulutuf wal afiyah bil qabul wal iqbal wa salam kullal wa anna Allah yaftah alaina wa alaikum futal arifin wa yafaqilna fid din wa alimata abil wadina ila sawabil jamilna bil afiyah salama hakikna bi taqwa istiqamah wa idza min mujibatina dama fil hal wal mal wa ma'alika sabidwa wa anna Allah yafatna wa yafatkum jamil aziyat qabla yudi hatta la yudi wa anna Allah yafatna min al ain was sihr wa jamil aziyat min syarril ins wal jan bi khairil mulutuf wal afiyah
وأن الله يبارك في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم إلى طاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال ومع الويا بجاه الكبير المتعال وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى بعد طول العمر في طاعة الله واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران وادخلنا الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا تعب ولا عذاب ولا عتاب في جنة العالى الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعليهم الراشدين وكذلك لوالدينا ووالداتنا ولأولادنا ولذريتنا ولمحبنا ولتلاميذنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.